datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng aku Sally Ivanka. Nah, bertepatan dengan adanya Hari Musik Sedunia nih, aku udah ngundang salah satu pemusik yang kalau bisa dibilang legendaris banget di Banyuwangi ya. Kalau misalnya nggak tahu sama penyanyi satu ini, Mas Rozi Abdillah. Halo Mas Rozi. Ya, halo apa kabar? Kabar baik seperti yang saya lihat ya, baik ya. Iya, sangat baik, luar biasa gitu ya. Wanginya sampai ke sini gitu. Oh begitu. Iya. Oh berarti tadi kebanyakan kalau nyong-nyongnya kebanyakan tadi. Selalu setia didampingi sama istri ya ke sini setiap selalu. harinya. Karena dia gitu. limited edition ya kemana-mana. Limited edition. Gimana? Apa sih tagline-nya Mbak Diva Rosa waktu itu? Waduh, kalau dia tuh, Katanya satu kata buat Mbak Diva Rosa apa nih? apa ya? Cantik. Kalau satu kata nggak cukup buat dia. Berapa? Satu kalimat deh buat Mbak Diva Rosa, menggambarkan Mbak Diva Rosa hari ini. Nah itu sampai sekarang itu satu kalimat yang mewakili ke Diva Rosa sulit, masih belum ketemu. Oh, ketemu. saking luar biasa nih ya. Kayaknya kalau dilontarkan dalam bentuk buku nggak bisa. Mungkin bisa 300 ribuan halaman mengutarakan kecantikannya Mbak Diva Rosa. Jadi ya hanya satu nama lah buat dia, hanya satu nama yang ada di hati ini. Wah, ini saya sadar. Di antara lagu-lagunya Mas Rozi nih, ada nggak sih yang menggambarkan Mbak Diva? Ya banyak. Berarti semua terinspirasi sama sang istri ya? Begini, kebanyakan saya kalau saya lihat tadi rata-rata sedikit ya, Mas Rozi di sini sebagai pelantun pembawa lagu ya, sebagai singer bukan pemusiknya ya. Terus kebanyakan yang Mas Rozi bawakan itu bukan karya-karya dari Mas Rozi sendiri, dari karya teman-teman. Saya pernah sih bikin lagu buat mewakili perasaan saya buat nyonya itu kan. Cuman ketika itu kan masih era fisik ya, era VCD ya. Jadi kesuksesan sebuah album itu sangat benar-benar sulit karena masih main era fisik. Jadi marketing di pasaran itu sudah dikuasai oleh label-label yang ketika itu besar ya. Gitu. Jadi sulit lah ya waktu sulit. itu. Apalagi untuk para yang bikin independen bikin album. Sulit sudah mau booming ketika itu. Sekarang kan enggak kan. Sekarang aman ya. Aman Sariman katanya. Oke, mau tahu nih, kalau misalnya Mas Rozi Abdillah ini awal karirnya sejak tahun berapa, Mas? Awal karir profesional berarti ya? Iya, profesional. Itu di 2007 awal bisa bilang itu, karena kita rekod pertama itu di 2006 akhir ya. November kalau nggak salah, album keluar tuh di Januari 2007. 2007 Januari, berarti saat ini sudah sekitar 14 tahun lamanya ya. Iya. 15, sorry. 15. Iya. Itu 15 tuh masa-masa sulit ya? Enggak, masa apa ya? Apa? Perawan sunti ya. Remaja ya. Lucu-lucu. Itu di usia berapa Mas Rozi? Pertama kali nyanyi ya? Itu dia. Berapa ya? Kalau Mas Rozi tahu sadar bahwa rezeki Mas Rozi itu dinyanyi ya, mungkin Mas Rozi nggak akan ke Bali, ke Jakarta, ke Surabaya, pergi gitu pulangnya sama aja. Kalau tahu rezeki nyanyi mungkin dari Mas Rozi masih muda akan benar-benar menggeluti nyanyi. Jadi Mas Rozi itu rekod di usia sudah 30 mau masuk ke 31. Wah, lumayan. Berarti selama perjalanannya itu Mas Rozi ngapain? Di Bali, di Surabaya, di mana-mana itu ngapain? Kerja. Di Bali kita kerja di furniture. Di Surabaya kita di kerajinan home industry itu. Terus seperti di pabrik juga. Di Jakarta praktis ya kerja sambil main, intinya main pindah Jakarta gitu aja. Jadi panjang perjalanan karirnya sampai bisa jadi penyanyi kayak gitu ya? Panjang kali lebar kali tinggi, luas. Begini saya kelahiran Benculuk ya. Kalau orang Benculuk
tahu kalau saya itu nyanyi, mereka bilang enak. Kalau menurut saya biasa-biasa aja, masih dari zaman band, kita ngeband kan ya. Terus ketika pas ada event orang punya hajatan gitu, pasti maksudnya disuruh nyanyi. Waktu itu nggak lagu dangdut apalagi lagu Banyuwangi. Kita cuma denger aja, hafal enggak. Jadi kita kayak nyanyi, kita nyanyi lagunya Jambro di koplo, lagu Japalik di koplo gitu kan. Terus kemudian saya ke Jakarta, pulang dari Jakarta, ada adik Mendo saya ya, Mendo itu ada satu buyut ya. Itu sudah di sini dia jadi newcomer singer yang lagi booming, namanya Reni Farida. Itu masih satu buyut dengan saya. Nah, jadi dia Raja bilang tuh Mindo ya. Mindo itu berarti mbahnya Reni, adik mbah saya itu Mindo. Kemudian si Henry itu kakaknya Reni. Ketika saya enak-enak nongkrong sama teman-teman, nyamperin si Henry, Cak, sampai ini suaranya enak, cobalah ikut nyanyi kayak Reni gitu. Lama dia terus semangat. Saya terus sering ke rumah, ayo Cak, lihat semangat dia, akhirnya ya kenapa nggak coba? Iya, kenapa nggak dicoba gitu? Akhirnya ketika Reni ada job di situ perform, aku ikutlah. Nyanyi ya, terpaksa kita ngapalin lagu Banyuwangi kan akhirnya kan? Iya benar. Mulai dari situ akhirnya keterusan sampai sekarang kayak gitu. Di situ kemudian nggak sampai lama, sekitar 2 bulan mungkin ya seperti itu bertahan nih dari aktivitas. Aneka Safari Record yang dimana ketika itu merupakan satu label gede di Banyuwangi dan sampai sekarang bikinlah album live pertama. Album live itu berarti pentas besar ya. Kalau yang album klip kan bikin album yang syutingannya di outdoor ya. Ini album live pertama dengan format musik koplo. Disitulah kemudian Pimpronya ketika itu almarhum Komeng denger katanya ada anak. Akhirnya ikutlah saya di project itu. Project itu dibikin 2 album ya, satu album isi 10 lagu. Lagu-lagunya udah diplot, tinggal sisa 2 lagu yang terakhir ini. Nggak tahu siapa yang nyanyi. Iya, hanya ini dikasihkan anak baru aja nih. Oke. Terus lagu Merkes Ati sama Joli Sutro, kasihkanlah saya. Kita pertama dengernya, aduh lagu kok masih banget nih. Terus kita gladi kotor ya. Oh, mesti dibikin reggae. Hari di rumah kan ya, biar kena kan. Kayak gimana cara nyanyinya. Akhirnya ternyata enak. Banyak yang suka. Banyak yang suka sama suaranya Mas Rozi. Coba kasih sedikit deh lantunan lagu suaranya Mas Rozi yang indah itu ya. Biar yang nonton, teman-teman podcast yang nonton tuh juga merasakan suara-suara lagunya Mas Rozi. Suara saya termasuk nggak indah. Kenapa? Nggak enak diva aja daripada indah. Diva Rosa aja. Lagu apa ya? Apa dia, terserah. Lagu pertama dia boleh. Merkes Ati itu berarti. Ya boleh, boleh. Mentang laneriko nglarani ati. Yang di sana yang merasa ya. Riwayate pengen sing diengeti. Terang-terangan riko julek motom Merkes Ati. Itu rapnya Merkes Ati, nyulek moto Merkes Ati. Jadi ini temanya tentang si yang satu aja di depan mata, dia depan mata main cewek yang lain begitu, ngulek moto Merkes Ati dia. Tapi Mas Rozi nggak pernah kan? Enggak, itu cuma lagunya orang. Coba saya kalau boleh milih materi yang lain. Udah dipelototin loh sama Mbak Diva loh dari sana. Jadi lagu itu lagu lama itu Sel. Sudah dibikin format gandrung, bikin patrol, itu lagu lama. Sama dibakar Mas Rudi di format live, musik reggae, kemudian koplo. Terus kemudian Mas Rudi berpikir kan ya kalau seseorang tuh yang dijual atau laku karena originalitasnya ya. Iya benar. Selain karakter suara, karakter vokal, originalitasnya. Bagaimana cara bernyanyi dia. Makanya seperti pelaku-pelaku seni Banyuwangi, Catur Arum dengan cara bernyanyinya seperti itu kan, Dayu enak, si Demi kayak gitu, Reni.
kayak mereka punya nota sendiri. Mas saya notasinya yang mana nih? Kayak ketika saya bahkan saat itu kita pakai ada yang staccato, yang nggak nurutin pakem lah ketika itu. Kemudian belakangannya setelah kita ada dikenal, banyak teman-teman pelaku seni itu Mas dulu ketika saya pernah pertama kali dengar lagi, siapa sih nyanyi kok digawe ini tapi kok enak ya teman-teman gitu. Berarti ini ciri khasnya Mas Rozi ya kan. Gitu. Nah, aku mau tanya nih, apakah ini adalah cita-cita dari kecil menjadi penyanyi atau punya cita-cita lainnya? Cita-cita itu cuma cita-cita ya. Kalau cita-cita kan benar kan kita mengejar cita-cita itu gimana biar terwujud kan. Jadi cuma angan-angan. Ketika itu saya masih kecil, masih TV hitam putih VRI aja ya. Disitulah tenar ketika itu Ebim Ngesti kan. Terus ada almarhum kan, yang di pangeran akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Soalnya kan mangking kan, dengan kayak gitu. Lihat, sebenarnya bisa kayak gini. Dengan suara dengan bisa. Cuma karena apa ya, kita bisa dibilang ada bakat, cuma nggak diasah. Istilahnya orang ini cul-culan, Mas Rozi cul-culan, nggak seperti yang dari kecil memang punya bakat, dididik lah sama orang tuanya, ditata. Ini nggak, kita liar aja. Dan akhirnya ngalir gitu ya? Ngalir aja ke teman-teman yang cuma di nongkrong kita, kemudian ngeband ketika itu kan, itu aja. Jadi nggak bener-bener wah saya jadi penyanyi, enggak. Jadi ya udahlah ngalir gitu. Cuman pengen aja kan, pernah punya rasa pengen jadi seperti itu. Sebenarnya nih kalau mungkin saya terlahir agak antar orang tua, jadilah sebenarnya saya itu kan. Bener. Tapi kan sekarang jadi kan buktinya. Itu makanya tadi Mas Rozi bilang, seandainya Mas Rozi tahu rezeki Mas Rozi di dunia nyanyi, mungkin dari dulu udah gak kemana-mana. Makanya kan udah masuk udah umur kan, kalau berkarir umur 30 mau masuk 31 kan. Tapi gayanya stylenya masih anak muda kita banget. Darahnya ya. darah Rhoma Irama, darah muda. Oke. Nah, terkait dengan cita-cita kita udah bahas. Hobi nih, selain bernyanyi, punya hobi lain apa? Gimana? Jadi Mas Rozi termasuk salah satu orang yang minim cita-cita, emang minim hobi juga. Jadi kerjanya main-main doang. Mas Rozi orangnya seneng bersosialisasi, ketemu sama temen, ketemu sama orang, akhirnya jadi saudara, seneng bertamu, dan seneng kalau ada temen tuh datang ke rumah, seneng itu sudah, senengnya udah sangat seneng sekali, gembira, bahagia, itu termasuk saya orang ngobrol. Berarti friendly ya orangnya. Betul. Benar. Dapat hadiah piring lah, bener-bener friendly kata-kata yang pas. Yang pas gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang baru langsung sociable, langsung bisa ngobrol, membahas apapun bisa ya. Ya enggak semuanya. Oke, Mas Rozi sekarang ngelihat perkembangan musik yang ada di Banyuwangi dari dulu, dari awal karir sampai saat ini, ada perubahan drastis nggak sih Mas? Sangat. Kalau zaman dahulu masih zaman fisik, ketika masih berkarya awal-awalnya, untuk jadi seorang bintang atau lagu itu sangat didominasi sama produser. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dulu ketika misalkan siapa yang lagiin, misalkan si A lagiin, semua produser pengennya pakai pokoknya ada produser, kamu tak kontrak aja nih setahun nih biar yang lain nggak pakai. Terus materi lagunya ini. Terus kemudian untuk si songwriter sama arranger khususnya ya, itu dia sepertinya nggak bisa bebas berkarya tak bikin ini. Jadi produser ngikutin pasar, bikinlah seperti ini. Makanya banyak kadang-kadang materi lagunya sebenarnya ketika belum dikeluarkan sama produser itu enak, ketika dibawakan keluar dengan format musik yang akhirnya karena di situ produser intervensi ya bikin gini, Anda nggak kena. Terus jika yang lagi booming itu ya itu aja, untuk bintang baru datang itu muncul itu sangat sulit ketika itu, karena nanti berkaitan dengan keinginan pasar. Iya, enggak, karena visi. Oke. Sementara yang untuk para agen-agen dan distributor itu sudah dipegang ya. Jadi kalau kita independen bikin album, kita cetak beri untuk awal 7.000, saya kira habis.
habis begitu. Jadi itu yang dirasakan sama Terus, Mas Rozi terus sama sendiri. sekarang era digital ini kan semua peluang ataupun peluangnya kan sama ya, produser sama pelaku seni peluangnya sama, tergantung si penyanyi mau nggak dia aktif di sosmed. Dia lagu bagus upload, oh lagu ngena. Termasuk yang artis yang sekarang tenar karena dunia digital itu masih Sahiba. Iya. Sahiba. Jadi lagunya itu lagu abang ngomong apik-apik itu karena di sosmed itu rame dulu. Sahiba. Sahiba. Berarti Gitu. sekarang dunia digital itu sangat mempengaruhi ya Sangat perkembangan mempengaruhi. musik yang ada di Banyuwangi. Betul, dan juga kebutuhan musik ketika itu ya karena pasar ya. Jadi notasi kita sudah nggak murni lagi notasi etnik Banyang ya, ada yang banyak lagu ke Cina-Cinaan, ke Jepang, banyak yang diadopsi dari itu. Kadang-kadang ada yang sama persis cuma dirubah aja dikit-dikit. Banyak kan yang ngepop-ngepop Di aransemen lagi, aransemen lagi. Gitu. Enggak, notasinya itu. Notasinya. Ke pop, ke Cina-Cinaan. Dan sekarang alhamdulillah mereka mulai mungkin musik berputar ya. Iya. Nah, jadi mulai mereka kembali ke lagu-lagu yang dulu, lagu-lagu etnik. Banyak sekarang yang lagi lagu-lagu lama digali, bawakan lagi. Sama label-label yang besar akun-akun YouTube yang besar tuh bahkan kembali lagu-lagu lama. Gitu. Jadi musik itu berputar ya bagaikan roda berarti. Betul. Jadi nggak ada matinya berarti menurut Mas Rozi. Nggak ada matinya. Gitu. Jadi nggak melihat usia berarti musik itu ya. Yang lagu yang udah lama bisa booming lagi tergantung dari ini ya peminatnya. Dan juga bisa dibikin apa lagi aransemen ulang, dipercantik lagi gitu ya. Luar biasa ternyata ya. Aku mau tanya terkait dengan ini, Mas Rozi pernah nggak sih jatuh banget gitu ya? Waktu pertama karir pernah jatuh-jatuhnya? Itu pernah nggak sih? Pertanyaannya bagus. Jadi selain saya mengalami dua momen jatuh bangun pertama saya mengejar dia, istri saya. Jatuh bangun saya mengejar dia. Yang kedua karir saya emang pasti semua musisi saya punya masa jatuh bangun. Kita lagi ini kadang-kadang setelah job rame, kemudian job begitu sepi, ada apa ternyata di luar tuh banyak pembunuhan karakter tentang saya, mungkin dari kurang yang nggak sehat ya karakter kan untuk off air, job off air itu apa ya, ternyata nggak hanya satu orang, dua orang datang ke rumah melihat sendiri, masalah dia saya dari mana baik-baik ini, kemudian mereka mengutarakan pemilihannya datang dulu, tujuan datang mau undang saya. Bisa terus budgetnya berapa? Kemudian namanya sekian. Oh, gitu katanya di luar segini sampai saya itu mau undang. Enggak udah. Jadi banyak seperti itu. Terus banyak juga ketika si tuan rumahnya akhirnya mungkin dia punya nomor saya, tanya lah kita. Yang bisa. Padahal dia udah pasrah ke seseorang yang dimana itu juga kenal baik sama kita, akrab lah. Oh itu katanya ini nggak bisa. Dia bilangnya udah nyampein, kita nggak bisa. Padahal dia belum ngomongin kita. Itu sering kayak gitu itu. Terus kemudian untuk dunia rekodnya itu kan off airnya rekodnya. Ketika orang mau ngajak rekod kita, serba di luar. Orang itu nggak mau kalau nggak budget sekian. Mau. Padahal kita orang fleksibel kan. Jadi dimaafkan. Padahal mereka itu seperti apa itu produsernya atau pimpronya tuh tahu nomor saya, kemudian loh kok sampai nggak tanya ke saya kan biar telepon saya, itu banyak ini. Kenapa nanya di orang lain? Gitu. Dan mereka nggak mempercayai, dan memang ketika ada kabar seperti itu kebanyakan langsung diserap mentah-mentah, nggak di cross check dulu, itu sering dulu seperti itu. Terus Mas Rozi untuk meminimalisir hari itu gimana? Ngomongin ke semua orang atau gimana nih? Biar akhirnya kembali lagi nih. Mas Rozi orangnya kayak tadi tuh ngalir. Sudah. Ya udahlah. Ada gitu. Tuhan, ada Allah kan kita biar Allah yang ngatur. Lama-lamaan juga akhirnya ketika pas anak saya yang kedua si Rangga tadi itu dan kandungan ada proyek ya di sama-sama dari 2014 kan itu.
lagu Manggang Ati atau album Tercurigo saya dengan Suliana itu kita dapat lagi tuh momen itu, wah booming lagi lagunya Booming lagi. nih, job rame lagi nih. Jadi Mas Rozi itu orangnya nggak patah semangat berarti. Oh, enggak. Akhirnya rezeki pasti ada yang ngatur. pasti. Bener kan? Kalau rezekinya kok kurang-kurang, orangnya yang nggak bisa diatur berarti kan gitu kan. Bener. Rezeki udah ada ngatur. Udah ada yang ngatur. Kalau rezekinya kok seret ya orangnya nggak bisa diatur berarti. Tapi Mas Rozi bisa diatur. Bisa, Iya, insya Mbak. Allah. Akhirnya Mbak Diva di sana senyum-senyum doang ya. Akhirnya ketika pas Manggang Ati dan sebagainya tuh booming ya lagunya ngena. Sampailah akhirnya kita diundang sama teman itu di Hong Kong. Keren loh pelaku seni Banyuwangi ini, ada di Banyuwangi ini. Diundang di kalau luar pulau sudahlah sering lah di Kalimantan, di Sulawesi, Ternate, di Papua ada juga. Hong Kong, Taiwan itu semuanya udah rata itu. Hebat ya. Jadi ya. orang-orang Banyuwangi sangat mengapresiasi para aslinya sendiri pelaku seni. Ketika itu job of air di Banyuwangi lokal ya untuk star-starnya itu udah nominal 2,5 di mana di Surabaya artis-artis yang di Surabaya lagu dangdut itu yang starnya main lokal yang berapa 500-700 berarti kelasnya masih lokal padahal apresiasinya masih menang Banyuwangi. Itu pun sampai sekarang. Apa sih yang membuat Banyuwangi terkenal banget Mas Rozi? Dari Mas Rozi sendiri dari musiknya dari dulu Banyuwangi terkenal dengan seni dan budayanya. Sebenarnya seni tradisionalnya juga dengan tari gandrung dan semakin menyebar dan semakin terkenal ketika dari musik gendang kempul, kemudian kan perubahannya dari musik gendang kempul kemudian lahirnya musik patrol dari POB Catur Arum dan CS ya. Semakin terkenal, semakin menyebar lagi ketika format koplo tadi itu di era Mas Rudi sama Reni itu. Makin kita mengekspansi, kita virus dan nyebar kemana-mana. Musik karyanya Banyuwangi ya. Ketika kita tampil di Subayem dari Ternate, kita paling perjalanan 7 jam lagi naik darat tuh Subayem, daerah Trans. Banyak yang melihat orang perjalanan melihat, pas sudah senang musiknya, nggak ngerti artinya, kan joget nih. Walaupun nggak tahu artinya apa gitu ya. Ternyata musik itu bisa menyihir kita berarti ya. Betul. Kalau Mas Rozi dulu nyihir Mbak Diva pakai musik juga? Oh enggak, itu kalau dia harus digembalin aja, digembalin dirayu-rayu ala terminalan aja, jangan tinggi ya. Kalau tinggi nggak empan gitu. Oke, Mas Rozi. Beberapa tahun ini kan kita terdampak pandemi COVID-19. Salah satu yang terdampak juga para musisi, seni, dan sebagainya. Sebagai pelaku seni, merasa banget nggak terdampak? Dampaknya sangat keren kita rasakan, bukan ampun lagi, keren, sangat membekas, dan rata. Rata itu di semua sektor tuh rata, pengusaha, petani, apa yang ekspedisi, apalagi pelaku seni. Iya benar. Pelaku seni dan yang terkait dengan itu sangat terasa banget. Jadi bisa dibilang orang banyak bilang ambekan itu cekak itu pendek. Jadi napas jadi cuma ya begitulah intinya. Iya. Jadi teman-teman musisi sampai ada yang mau jual apa, jual ketipung ini kan ada jual kendang, gitar ini jual boleh lah, keadain boleh. Kadang-kadang ada yang punya 3 atau 2 coba jual seperti itu ya, karena kemarin kita nggak siap. Praktis kebanyakan pelaku seni itu income-nya ya dari seni itu sendiri, musisi maupun penyanyi. Terus yang terkait dengan kesenian itu kan juga yang punya terop, sound system, yang apa itu, yang tukang ngintip-ngintip itu juga kan, semua terkait, menjerit semuanya. Dan alhamdulillah walaupun bisa dikatakan terlambat, tapi itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Adalah kemudian event harmoni kemarin. Tahu nggak event harmoni? Iya, harmoni di masa pandemi ya kan. Pandemi itu kan, itu sangat membantu lah. Walaupun ketika realisasinya sudah bertepatan dengan PPKM level 1, level 2. Akhirnya kan
hajatan kan boleh ya, cuma walaupun itu cuma nggak orkes gede tapi itu elektronan bantu. Kalau dengan itu enak banget lah. Ya, berarti Bapak Sony Dana Paramita itu menjadi sosok yang luar biasa ya buat Mas Rozi juga. Dan itu termasuk yang pemerakasannya itu, dan biar cepat terwujud. Saya tahu dan teman-teman tahu bahwa pemerakasannya ada Pak Sony ini termasuk di belakang layarnya. Di belakang layar. Saya lihat Pak Sony itu saking senengnya di video-video teman saya. Saya kan temenan sama Venada. Gitu. Jadi waktu harmoni di masa pandemi di rumahnya Mas Wandra, itu sempat divideoin sama Venada. Ini loh, Pak Sony lagi joget-joget di sini katanya. Dan saya dapat videonya. Ya. Beliau kalau pas lagi pulang ke Banyuwangi selalu hadir beliau. Kalau nggak gitu, pasti lihat di live streamingnya lihat. Kan sering lagi lihat. Dan kalau saya tanya ke teman-teman, beliau yang paling nyawer terbanyak beliau. Enggak lah, beliau walaupun nggak datang loh, dapat kan itu kan sawer online ya. Oh iya. Sawer online. Beliau paling banyak. Wah keren lah, hebat lah. Berarti sebagai ini pecinta seni juga Pak Sony itu. Jadi selain beliau itu Dewan Perwakilan Rakyat RI ya, Dewan Pergaulan Rakyat, bergaul sama rakyat. Humble beliaunya. Seperti teman sendiri berarti ya. Iya. Sama sekali kita kalau bicara beliau, kita nggak ada merasa sekat, nggak ada jarak. Nggak ada jarak antara kita gitu. Ada jarak. Itu yang saya rasakan dan banyak dirasakan sama teman-teman yang lain. Harapannya Mas Abdillah nih, Mas Rozi Abdillah. Rozi Abdillah nama mbak saya. Iya, teman gimana? Iya. Aduh, jadi lupa kan. Oke. Nih, harapannya Mas Rozi Abdillah nih untuk harmoni di masa pandemi. Buat teman-teman kru atau buat harmoni di masa pandemi ke depannya nih, harapannya seperti apa? Semoga event yang harmoni kemarin kan sudah kelar ya. Sudah selesai. Buat kedepannya punya event lagi. Ada lagi seperti itu. Karena masih banyak kemarin kita jadikan evaluasi ya. Banyak kekurangan yang perlu kita benerin, kita benerkan termasuk banyak dah, termasuk musisi mungkin belum rata dapat main semuanya. Banyak. Jadi kita berharap walaupun nggak ada nanti pandemi lagi, kita tetap bisa. Ya, ada event-event seperti itu, dan kita mungkin berharap Rumah Giri atau Bang Sony yang memperkasai lagi. Makanya kita hanya kangen kumpul-kumpul itu lagi. Terus dengan adanya event harmoni, alhamdulillah saya kenal dengan Pak Sony, kenal kan, sudah kenal sama eksekutif legislatif yang lainnya, kita kenal banyak. Terus banyaklah kita kenal dengan relasi-relasi baru, dan alhamdulillah itu sangat membawa berkah, didik positif, menambah teman, relasi. Makanya kita ingin berkelanjutan lagi. Bener. Menjalin harmoni. Supaya menjalin harmoni di antara para musisi gitu ya. Itu kan jadi anjurannya Bu Ibu kan seperti itu kan, jalin harmoni kan. Iya benar. Jadi salah satu caranya yaitu benar ya kan. Oke, Mas Rozi Abdillah. Saat ini kan banyak musisi-musisi baru, penyanyi-penyanyi baru. Nih, kasih harapan-harapannya sebagai salah satu musisi yang sudah 15 tahun lah di dunia musik nih. Mumpung lagi Hari Musik Sedunia nih Mas Rozi. Mungkin ada tips-tips buat anak-anak muda yang lagi nyanyi, ataupun harapan-harapan Mas Rozi untuk penyanyi-penyanyi di Banyuwangi. Ini sekarang ini 9 Maret ini Hari Musik Sedunia apa Hari Musik Nasional? Sedunia. Nasional. Sedunia itu kalau nggak salah bulan Juni kalau nggak salah ya. Maret, Mas Rozi. Coba deh lihat. Masa ya? Ini saya yang jadinya di roasting di sini nih. Enggak kamu Sedunia. Sedunia, Mas. Coba. Ini nanti data cek. 9 Maret itu kalau nggak salah Hari Musik Nasional, diambil dari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu diambil dari hari lahirnya Wagirdo Supratman. Walaupun kemudian pengadilan tinggi Jawa Tengah itu memutuskan bahwa bukan tanggal itu, tanggal berapa belas Maret gitu, 19 Maret, dan itu disetujui sama keluarganya. Oke, kita bahas yang tadi nih.
terkait dengan harapannya Mas Rozi Abdillah untuk kepada penyanyi-penyanyi muda yang cantik-cantik saat ini yang ada di Banyuwangi. ganteng ya. Iya benar. Kalau sama musisinya ya terus berkarya. Kalau sama musik kita nggak batasi ya. Boleh itu genre apa ya, harus di kolab atau apa itu di band apa aja kita nggak batasi. Kalau lebih pada songwriter baru, kalau memang itu lagunya lagu bahasa Osing Banyuwangi, lakukanlah pendalaman terhadap bahasa Osing sendiri. Karena memang banyak sekarang itu yang untuk ke bahasa daerah sendiri belum begitu mendalam pengetahuannya. Jadi kadang banyak masih lirik yang sebenarnya itu bahasa Osingnya ada, cuma karena mereka nggak tahu, hanya pakailah bahasa Jawa, bahasa Jawa enggak, oh. Jawa. Wah. Terus kalau untuk penyanyi-penyanyi baru ataupun yang nanti akan muncul, harusnya di sana itu dia slow progress, jangan sampai, karena apa itu ketenaran itu sindrom, orang bisa euforia, jadi secara nggak sadar dia akhirnya ini berubah, sombong yang namanya orang tenar. Kadang ketenaran dengan kedewasaan seorang, setiap orang nggak sama, nggak berimbang, itu bahaya. Itu dia cepet tenar, tapi cepet jatuh. Nggak cuma setahun 2 tahun. Makanya dan juga harus low profile, kita harus murah-murah senyum aja ke orang. Di antaranya kita lihat orang kalau jauh ya kontak mata aja, gitu orang sudah seneng. Misalkan gini. Kebanyakan yang di juga karir kan janjian lah, rekod jam sekian, datang jam sekian. Kalau udah sanggup datang konsekuen ya. Yang sampai nggak datang realnya. Lama-kelamaan kalau itu udah nanti tersebar seperti itu, dia nggak laku dia untuk di rekodnya. Apalagi nanti ketika di job of air-nya datangnya nggak lama, udah musik mau berhenti, udah nunggu dia baru datang. Nanti akhirnya image-nya nggak respect. Terus misalkan diajak foto sulit, bahkan datang langsung di mobil aja, dia kenal sama ya kalau turun. Soalnya kan seperti itu, datanglah ke tuan rumah, basa-basi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, foto-foto dulu. Biasanya iya, tuan rumah ngajak foto-foto, dokumentasi kan. Jadi nanti, biar akrab gitu iya, ya. Nanti akhirnya, wah ini enakannya. Besok kalau misalkan ada saudaranya dia punya hajatan kan, dia direkom, pakainya aja deh. Enak dia orangnya, nggak sombong dan sebagainya, gitu. Jadi ya berlakulah sewajarnya, low profile, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Oke. Jadi tanpa mereka kita bukan apa-apa, karena mereka yang membayar kita. Dan juga mereka yang penama kita, yang lihat kalau secara era digital YouTube, mereka yang viewernya kan mereka kan. Benar, gitu. Dan kebanyakan income penyanyi itu dari off air, dari job off airnya itu. Kalau dari kecil. Jadi membangun itu hasil tadi ya, harus baik, harus murah senyum gitu ya. Dan memang kan prestasi itu kan masih dikalahkan sama relasi. Iya. Iya benar itu. Benar. Prestasi masih dikalahkan sama relasi. Prestasi bagus, relasi oke ya. Mantap. Gitu. Wow. Mantul ya. Mantap betul gitu ya. Oke, Mas Rozi Abdillah. Nih, ada harapannya untuk musik Banyuwangi enggak? Kedepannya pengen seperti apa sih musik? Tadi kan kita untuk penyanyi, untuk musisi, sekarang untuk musik Banyuwangi. Musik Banyuwangi silakan dikemas dengan genre, jangan dikolaborasi dengan genre yang lain, tapi jangan meninggalkan notasi etniknya. Jadi harus kental juga notasi etniknya. Dan tapi nanti saya sadar akan kembali ke situ, karena sekarang kan pelaku yang arranger atau pelaku seni di musiknya itu kan mereka masih dalam tahap belajar. Kalau yang dulu masih dunia rekod, yang megang musik itu yang anak band udah, yang tukang arranger itu, yang sekarang studio itu rekod itu, sekarang orang band semuanya. Terus kalau harapan saya yang lain begini, untuk apa itu seni banyak ke depannya,
saya sama beberapa teman tuh pengennya apa ya, ada base camp ataupun sanggar, bisa dibilang sanggar ya. Jadi sana nanti berkumpullah di situ songwriter yang sudah senior, ahli yang ada ahli bahasa usingnya, ada ahli apalagi ahli musiknya, arranger. Jadi nanti itu bisa dijadikan jujukan ataupun tempat datangnya anak-anak yang sekarang junior. Misalkan gimana sih kita ramai arranger yang bener kok bisa booming. Kita datangkan di situ ada ini loh yang pernah apa itu lagu-lagu yang booming ini arrangernya ini. Kemudian gimana sih cara bikin lagu, bikin musik kan beda ya. Ketika musik itu kita jatuh cinta kan beda beatnya juga, musik semangat lagi motivasi kan beda kan. Terus di sana mungkin nanti ketika teman-teman yang muda-muda baru ini dia bikin lagu, ketika dia kesulitan untuk bahasa usingnya gimana yang ini, ada ahlinya. Iya, ada tempat bertanya. Tempat untuk bertanya. Ini semua kan nanti rumah apa? Degiri inspirasinya itu. Kita belum punya itu loh. Iya, benar. Ya. Jadi harapannya biar semua musisi-musisi itu saling merangkul gitu ya. Jadi untuk yang muda-muda biar tempat bertanya, aku takon di ada. Jadi biar musik-musik Banyuwangi yang dari awal itu tetap dilestarikan. Dan juga kalau nggak ada pengawalan seperti itu, lama-kelamaan bahasa Banyuwangi yang baku itu akan hilang. Kalau nggak ada yang mengawal seperti itu ya, hilang. Karena si pencipta lagu yang bikin jadi kata itu, lama-kelamaan akan hilang. Kalau sudah bahasa daerah hilang, itu sudah akan kehilangan identitas ke daerahnya, saya kira. Benar. Jadi yang udah diperjuangkan sama Mas Rozi dan teman-teman di dahulu kala itu hilang gitu ya. Kita harus punya base camp ternyata. Amin gitu ya. Amin. Tahun depan udah ada gitu ya. Tak kapan cuma harapannya seperti itu sama beberapa teman itu. Oke, tadi Mas Rozi juga sebutin kalau misalnya pengen ini adanya hari musik. Iya, benar. Musik dunia ada, musik nasional ada. Banyuwangi harus punya. Hari musik Banyuwangi, iya. Entah ada riset apa, kayak entah duduk sama gimana, Pak. Kan banyak budayawan kali ya. Sepakati hari musik kan, keren. Iya. Jadi sebagai kota seni dan budaya punya hari musik sendiri itu kan luar biasa ya Mas Rozi. Di hari itu kita tampil, wah banyak teman-teman yang tampil dengan apa mungkin format angklungnya atau ya apa, keren kan? Iya benar. Jadi bisa melihat langsung gitu ya anak muda sekarang. Kalau misalnya perkembangan musiknya itu langsung di panggung. Dan juga seandainya nanti entah kapan semoga terwujud, banyak yang punya gedung teater sendiri kan? Amin. Wah itu keren itu kan? Wah nggak apa-apa masuk ditiketin, nggak. Saya yakin itu akan laku. Kedepannya nggak tahu ya. Punya gedung teater sendiri. Wow, iya tuh. Entah dari sanggar mana yang tampil kalau hari ya, perlombaan ada di situ. Dan saya harap itu nanti ada, jika seandainya ada ya Banyuwangi jangan sampai ke utara Banyuwangi tengah-tengah lah gedungnya, jadi kan enak. Berkumpul utara selatan berkumpul di tengah-tengah ya kan. Setuju nggak besok kalau setuju punya gedung teater sendiri? Setuju. Saya setuju selalu sama tanggapan dari Mas Rozi Abdillah ini. Oke Mas, kayaknya kita sudah ngobrol lama nih, hampir 40 menit lamanya kayaknya ngobrol. Kalau misalnya dilanjutkan bisa jadi sampai malam nih Mas Rozi. Iya, bisa sampai tahun depan ya. Bisa-bisa yang nonton kuotanya habis nanti. Iya, siap. Oke Mas Rozi, terima kasih hari ini sudah datang di rumah Degiri, rumah aspirasinya Bapak Sony untuk podcast bersama spesial Hari Musik Nasional ya, bukan Hari Musik Sedunia nih, salah nih ya hostnya. Terima kasih Celia sudah mengundang Mas Rozi, juga terima kasih buat Bapak Sony, Tridana Paramita, dan juga dengan rumah Degirinya sudah mengundang saya hari ini. Dan untuk teman-teman yang lihat, yang belum subscribe, nanti masih banyak apa yang didatengin, nanti masih banyak lah insya Allah. Ya, amin. Oke Mas Rozi, terima kasih banyak hari ini sudah hadir di podcast Rumah Degiri. Teman-teman podcast, kalau pengen tahu terkait dengan podcast-podcast lainnya, jangan lupa subscribe dan like, komen di bawah sini ya. Kalau misalnya ada yang pengen disampaikan buat Mas Rozi Abdillah, apalagi untuk sampaikan buat Rumah Degiri, rumah inspirasi, komen di bawah sini. Ada inspirasi, ada ide, komen. Sampaikan. Oke, terima kasih Mas Rozi. Oke teman-teman podcast, jangan lupa saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di podcast di YouTube Rumah Degiri. Yo.